Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 16:10, eh, kita mulai saja pembahasan soal UAS geometri tahun lalu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pembahasan soal geometri tahun lalu pada sore hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasan soal. Kepada tentor saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, teman-teman sebelumnya perkenalkan, aku Lilis Trisma Putri dari Pendidikan Matematika 2020. Di sini kita belajar bareng ya, mencoba mengerjakan soal UAS tahun lalu matkul geometri. Nah, di sini teman-teman mayoritas dari pendidikan atau murni nih. Mungkin yang pendidikan bisa raise hand. Oke, tahan dulu ya teman-teman, biar ku hitung. Yang pendidikan cuma 4. Sisanya berarti murni ya? Oke, mungkin kita bahas dulu yang mayoritas, yang soal Bu Hima. Karena di sini sedikit berbeda ya teman-teman antara geometri pendidikan dengan geometri murni itu. Kalau geometri pendidikan itu hanya geometri ruang, geometri bidang ya teman-teman dari pendidikan. Lalu untuk yang geometri anak murni itu geometri bidang dan ruang. Jadi ada ruangnya di situ. Jadi nanti dari anak-anak pendidikan sudah include gitu ya dari soalnya matematika murni. Oke, mungkin kita bahas dulu yang pertama dari soal Bu Himawati. Teman-teman bisa sambil membuka file yang dikirimkan di grup itu ya. Yang soal pertama diberikan dua lingkaran dengan pusat di A dan B. Jelaskan dengan gambar manakah jarak antara dua lingkaran tersebut. Nah, posisi lingkarannya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk jarak dua lingkaran itu sendiri itu pada gambar ditujukan panjang ruas garis CD. Jadi CD itu diperoleh dari jarak antara titik pusat A dengan titik pusat B dikurangi dengan jari-jari kedua lingkaran. Jadi dikurangi dengan jari-jari A dan jari-jari B. Secara matematis dapat ditulis seperti pada layar. Teman-teman bisa mencermati terlebih dahulu sekitar 1 menit. Oke, selanjutnya kita bisa berpindah ke nomor 2 ya. Eh, Nomor 1 ini nggak perlu aku jelaskan detail karena
yakin teman-teman udah paham terkait konsepnya dan itu masih termasuk mudah gitu. Tapi nanti jika teman-teman ada yang ingin bertanya bisa di belakang di setelah pembahasan selesai. Oke, selanjutnya nomor 2 diberikan segitiga ABCD dengan AB 6 cm, BC 8 cm, dan AC 9 cm. Titik P adalah titik tengah sisi AB. Sedangkan titik Q terletak pada sisi AC sehingga AQ sama dengan 2 cm. Nah, pertanyaan poin A, apakah segitiga APQ sebangun dengan segitiga APC? Jika sebangun, maka buktikan. Jika tidak, jelaskan. Nah, dalam geometri itu yang terpenting dalam menjawab soal nih teman-teman. Teman-teman tuh harus bisa mendeskripsikan ilustrasi soal dalam gambar yang akurat. Artinya akurat di sini ukurannya sesuai dan proporsinya sesuai dengan yang dimaksud dengan soal gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengilustrasikan gambar yang dilihat saja itu masuk akal dan tidak proporsi sesuai di soal karena ke belakangnya nanti akan mempengaruhi pekerjaan teman-teman gitu loh. Jadi kayak seharusnya gambar itu uh, mudah dilihat untuk mencari jawabannya. Tetapi karena teman-teman salah dalam menggambar, akan mempersulit teman-teman dalam menemukan jawaban. Itu geometri. Nah, untuk kedua yang diperlukan dalam jawab geometri itu, teman-teman harus paham terkait teorema-teorema yang akan digunakan. Jadi jika teman-teman mengetahui soal, nah dari ilustrasi soal itu teman-teman sudah bisa membayangkan teorema-teorema yang akan saya gunakan untuk menjawab soal ini adalah ini. Jadi teman-teman udah terbayangkan di situ. Jadi yang terpenting dalam geometri adalah ilustrasi soal dan teorema yang akan digunakan karena geometri penuh dengan teorema-teorema seperti itu. Untuk poin yang A ini jadi digambarkan demikian, dapat dilihat pada layar, dan untuk mempermudah teman-teman dalam melihat segitiganya itu dibuat terpisah. Jadi ada segitiga ABC dan ada segitiga AQP. Nah, untuk membuktikan apakah dua buah segitiga itu sebangun atau tidak, yang pertama itu ada beberapa teorema di situ. Yang perlu diperhatikan pertama perbandingan sisi. Jadi perbandingan sisi antara segitiga satu dengan segitiga yang akan dibandingkan itu memiliki kesamaan. Dan di sini kita sudah melihat ada angka 6, ada angka 9, dan di segitiga ABC dan di segitiga AQP itu ada angka 3 dan 2. Tentunya itu akan saling berhubungan. Teman-teman harus pandai-pandai melihat hubungan tersebut. Terus yang kedua itu dilihat sudutnya. Nah, di sini kan dari gambar yang pertama, yang paling kiri itu terlihat bahwa sudut A sama dengan sudut A. Jadi berhimpit kedua sudut tersebut. Otomatis sudut A dalam segitiga ABC dan sudut A dalam segitiga APG itu bernilai sama. Nah, dari itu karena terdapat dua sisi dan satu sudut, maka dapat menggunakan teorema sisi sudut sisi. Nah, dalam hal ini pembuktiannya tinggal menjabarkan apa yang diketahui saja. Karena sudah diketahui ketiga aspek tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga AQP. Untuk yang poin B, nah karena tadi dari A itu terbukti sebangun, kan kalau sebangun itu maka berakibat bahwa perbandingan setiap sisi dalam segitiga sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dengan segitiga APQ itu memiliki perbandingan yang sama, dan kita tahu bahwa kalau kalau perbandingan pada ruas garis atau sisi AB itu dibagi dengan sisi AQ
itu kan 6 bagi 2 sama dengan 3. Hal itu akan sama dengan perbandingan AC dengan AP, yaitu 9 dibagi 3 juga hasilnya 3. Oleh karena itu, karena tinggal sisa satu sisi, maka BC dibagi PH itu juga 3. Dan kita tahu bahwa BC itu 8. Sehingga tinggal menghitung saja ya di situ teman-teman. Sehingga dapat diketahui panjang PH. Selanjutnya, untuk nomor 3. Ini sudah, oh ya, untuk mat B itu cuma geometri bidang. Kemarin ini mendapatkan soal dari Bu Hima. Oh gitu, cuma geometri bidang ya. Berarti berbeda dengan tahun lalu ya. Gimana ini PC? Apakah membahas yang bidang saja? Ya, sepertinya lebih baik jika membahas yang bidang saja ya. Karena hampir semuanya, sepertinya semuanya malah baru dapat geometri bidang. Oh ya, berarti untuk nomor 3 ini bisa dilewati. Oke, selanjutnya ini untuk soal pendidikan. Karena model soal pendidikan itu meskipun sama-sama bidang, itu berbeda dengan murni ya. Kayak tingkat kesulitannya itu berbeda. Dan ini eh, dan apa karakteristik soal tiap dosen itu kan juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan antara apa yang dijelaskan dosen tersebut dengan cara menjawab teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu saya itu diajar oleh Pak Ali, sehingga cara-cara apa ya, cara-cara penyampaian dan cara-cara menjawabnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan Pak Ali, sesuai dengan bahasa Pak Ali dan sebagainya. Untuk soal yang pertama, diketahui lingkaran itu tidak bisa di zoom lagi ya, gak buram di tempat saya. Karena ya emang scan-nya kayaknya. Atau sinyal apa ya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, cara menentukan titik pusat. Diketahui lingkaran tanpa titik pusat dan ditanya cara menentukan titik pusatnya. Nah, karena kita itu dalam menggambarkan itu hanya diberi bantuan busur dan garis lurus gitu ya. Jadi cara-caranya itu tidak bisa langsung menghitung menghitung misal kita pakai lingkaran yang tengahnya udah bisa memuat titik pusat, pakai jangka itu kan bisa titiknya bisa kelihatan ya teman-teman, jadi bisa langsung menentukan titik pusatnya di situ. Tapi di sini diketahui bahwa itu hanya lingkaran saja gitu. Jadi caranya yang pertama membuat garis sumbu terhadap tali busur AB. Jadi kita membuat tali busur AB eh, sembarang mau yang di sebelah mana gitu tali busurnya. Lalu dibuat garis sumbu. Garis sumbu itu garis yang tegak lurus dan membagi 2 sama panjang ruas garis AB. Nah, misalnya garis sumbu itu adalah garis L. Garis L akan berpotongan dengan lingkaran di titik C dan D. Jadi diperpanjang hingga memotong lingkaran di 2 titik. Sehingga yang kita dapatkan itu merupakan diameter lingkaran. Lalu langkah selanjutnya membagi CD menjadi 2 sama panjang. Nah, sehingga kan hasil pembagiannya itu tadi akan dihubungkan, jadi itu menggunakan busur ya teman-teman. Jadi busurnya nanti yang titik pangkalnya ditaruh di C, lalu teman-teman membuat busur sembarang di dalam lingkaran. Terus langkah kedua, garis dari
Dari langkah kedua ya, ini sudah langkah yang berbeda dengan tadi. Pangkal busurnya ditaruh di titik D bergantian, lalu membuat busur lagi dalam lingkaran sehingga hingga busur tersebut tuh saling berpotongan dengan yang dari titik C tadi. Nah, titik potong dari busur-busur yang dibuat itu di apa ya istilahnya? Dibuat garis yang melalui titik potong busur-busur tadi sehingga garis tersebut akan berpotongan dengan CD. Nah, hasil perpotongannya itu akan menghasilkan titik pusat O. Seperti itu. Mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Mungkin kalau diajarkan oleh Pak Ali itu akan paham, akan mengingat kembali apa yang diajarkan Pak Ali gitu. Kalau dari yang pendidikan, kalau diajar Pak Ali. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, itu diketahui lingkaran berjari-jari R dan sebuah persegi yang terletak di daerah lingkaran. Jadi ditanya maksimum panjang persegi atau S, panjang sisi persegi. Nah, ini memakai banyak pembuktian. Dari pembuktian. Persegi akan maksimum jika titik sudutnya berada pada lingkaran. Ya, jadi lingkaran tersebut merupakan lingkaran luar persegi atau bisa disebut seperti itu. Nah, karena DAB itu 90 derajat, maka kalau kita membuat titik O itu tengah-tengah persegi dan kita membuat garis DB dan AC itu didapatkan DAO itu 45. Nah, itu sudah tahu ya teman-teman. Dan misalkan E itu di tengah-tengah AD sehingga EO itu tegak lurus dengan AD, diperoleh AEO itu 45. AOE karena kan dalam segitiga itu ada 180 karena sudah ada 45 dan 90 maka sudut O-nya yang AEO itu 45. Sehingga kalau kita mencari AOD itu berarti 90 karena segitiga AOE dengan DOE itu kongruen. Lalu menggunakan aturan sinus pada segitiga AOE berlaku, bisa diperlihatkan gambarnya. Nah, seperti itu. Kalau R dalam segitiga AOE ya teman-teman, jadi fokuskan pada segitiga AOE. R sin 90 sama dengan EO sin 45, itu kurang sin ya. Jadi R per 1 sama dengan EO dan didapatkan EO per setengah akar 2. Didapatkan EO sama dengan akar 2 per 2R. Akar 2R per 2 maksudnya. Selanjutnya. Sehingga dapat diperoleh S itu atau panjang persegi itu sama dengan 2EO. 2 panjang EO. Jadi hasilnya akar 2R. Nah, seperti itu. Jadi maksimum panjang perseginya adalah akar 2R. Terus ke bawahnya. Atau menggunakan cara lain yang lebih singkat. Menggunakan
Pitagoras. Lebih simpel ya. Jadi perseginya tadi dibagi. Sebentar. Coba ya ke gambar lagi. AOD. Oh ya, karena kita tahu AOD itu 90 ya. Iya, AOD 90 dari 45 tambah 45 tadi, maka berlaku Pitagoras pada segitiga AOD. Oke. Next. Untuk ini, apakah diketahui gambar trapesium? Apakah trapesium tersebut sama kaki? Nah, sebenarnya belum ada tandanya ya teman-teman. Jadi, tapi cuma gambar tuh. Nah, cara membuktikannya sama kaki atau tidak dengan cara pada trapesium ABCD bisa diperlihatkan gambarnya. Nah, itu sudut BAD ditambah sudut A itu 180 karena sudut dalam sepihak. Terus sudut BAD ditambah sudut DTB itu juga 180 bersama dari teorema segi 4 tali busur. Nah, teman-teman harus tahu teorema-teorema tersebut. Jadi kalau dalam lingkaran itu terdapat tali busur, maka jika keadaannya seperti itu, jumlahnya 180. Nah, dari persamaan pertama dan kedua itu kan diperoleh keduanya sama-sama 180. Padahal kedua persamaan tadi memuat sudut BAD. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut ADC itu sama dengan sudut DCB. Lalu yang kedua sama, membuktikan seperti itu, kita melihat, bisa diturunkan, tinggal melihat sudut DAB dengan sudut CBA, karena tadi menggunakan teorema yang sama, yaitu sudut dalam sepihak dan teorema segi 4 tali busur, diperoleh bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut DAB. Karena sudut ADC dengan sudut DCB itu sama dan sudut ABC dan sudut DAB itu juga sama, maka berakibat bahwa panjang dari DA itu sama dengan CB. Coba bisa diperlihatkan gambarnya. Sebenarnya aku juga agak lupa ya teman-teman, karena ini mengerjakan waktu UAS DA CB. Oh ya, sama, karena ini dari sifat trapesium sama kaki. Dan karena karena kakinya sama, itu berakibat sama panjang, berakibat DC itu sejajar dengan AB. Karena sudah panjangnya tadi kakinya sama dan DC sejajar dengan AB, maka terbukti bahwa trapesium ABCD itu trapesium sama kaki. Next.
Ini diketahui gambar. Ditanya keliling dan luas trapesium. Yang diketahui tadi nggak bisa ditampilkan dengan gambarnya ya. Ke bawah. Nah, untuk menjawab kita harus mengetahui konsep panjang garis singgung lingkaran. Dan titik di luar lingkaran besarnya sama dengan panjang kaki trapesium. Uh, yang pertama tadi coba Kak ditanya keliling dan luas. Oh ya, keliling tinggal menambahkan luas. Nah, mencari tinggi dengan Pitagoras, lalu tinggal dimasukkan ke luas trapesium. Udah. Terus untuk yang B, sulit ya tidak melihat gambarnya. Bentar. Coba ke atas lagi. SS dulu. Oke, bisa ke bawah. Uh, karena D itu diameter sama dengan tinggi yang kita peroleh tinggi tadi menggunakan Pitagoras sehingga jari-jarinya 6 dan tinggal dimasukkan. Sudah selesai. Mungkin seperti itu pembahasannya untuk geometri bidang. Kebetulan ini kemarin soal Pak Murdano itu belum atau apa ya belum kukerjakan gitu. Kalau melihat dari temanku yang tahun lalu Pak Murdano itu lebih susah, lebih susah. Tingkatannya biasanya lebih susah karena Pak Murdano kan murni mengajar murni. Kayaknya lebih kompleks soalnya ya teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasannya. Baik, terima kasih Lilis atas pembahasannya. Selanjutnya kepada para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Mungkin pembahasannya ini bisa dikirimkan di grup WA juga ya. Baik.
Untuk pembahasannya sudah saya bagikan di grup WA, mungkin bisa dibaca-baca dulu untuk hari apa yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada apa yang bikin bingung. Ini untuk yang pendidikan tuh diajar Pak Ali nggak ya? Kalau kelas A itu Pak Murdanu, Mbak. Oh, Pak Murdano. Ada yang C? Nggak? Yang kelas C? Kalau kelas C Pak Ali. Oh, Pak Ali. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ternyata ada yang Pak Ali. Tadi aku jelasin jawaban untuk Pak Ali gitu. Maksudku kalau nggak ada itu, soalnya emang agak berbeda ya antara penjelasan Pak Ali dengan dosen lain itu. Pak Ali itu lebih ke teorema-teorema, jadi kayak banyak banyak apa ya deskripsinya ada di jawaban itu. Seperti itu. Lebih Ya, ditekankan mungkin ke konsepnya. iya gitu. Emang beliaunya seperti itu. Modelnya agak berbeda dengan dosen lain dalam geometri itu. Mungkin kita tunggu sampai pukul 16:45 ya. Jika tidak ada. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 16:45,
Eh, saya selesaikan untuk pembahasan soal geometri tahun lalu. Cukup sekian dari saya. Jika dari saya dan para tentor maupun PJ yang lainnya terdapat salah, kami mohon maaf. Untuk pembahasan soal geometri tahun lalu pada sore hari ini sekaligus menutup rangkaian pembahasan soal UAS tahun lalu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. wabarakatuh.